أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran, barakallahu fiik, jazakallah khair. Tabi guru kami Ustaz Maulana Ustaz Asad, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengambil sebahagian dari akhir surah An-Nisa tadi ayat 19 akhir, yang pertanyaannya ada yang hidupnya merasa gelap ataupun mendung, tapi mendungnya udah parah subhanallah akibat perlakuan mertua ataupun saudara ipar. Bagaimana yakin bahwa perlakuan mertua dan ipar bisa membawa pelangi yang indah? Potongan ayat tadi, asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kau membenci sesuatu pada diri pasanganmu, mungkin pada dirinya tidak, tapi pada sekitarnya. Kita harus mengamalkan doa ini. Ibu ngajarin nanti anaknya ya, sebelum nanti sentuhan pertama kepada istri, ajarkan yang disunnahkan Nabi SAW. Kadangkala kita sibuk dengan dekorasinya, bridesnya, pakaiannya, cateringnya, tapi lupa sunnahnya. Ada doa dari Nabi SAW tuh, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma jabaltaha alai. Ya Allah, aku mohon kebaikannya ini, pasanganku ini, dan kebaikan yang ada pada dirinya, dan kebaikan yang ada di sekitarnya, termasuk ipar, mertua, dan yang lain-lainnya. Dan aku berlindung daripada keburukan yang ada di sekitarnya, termasuk keburukan mertua, keburukan ipar, dan keburukan lingkungannya. Subhanallah, maka diamalkan nih. Tapi bagaimana kalau sudah terlanjur nih, lupa berdoa dulu tuh? Subhanallah, tidak apa-apa berdoanya sekarang. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma jabaltaha alaih. Kemudian bagaimana menghadapinya? Subhanallah, kita nih fokusnya mencari ridhonya Allah. Jangan sampai kerikil-kerikil di luar rumah tangga bisa menghancurkan ibadah yang panjang ini.
Rumah tangga itu adalah ibadah yang sangat panjang. Kalau ada ujiannya namanya juga ibadah. Ada mertua mungkin yang di luar ekspektasi kita. Subhanallah, selama dia tidak selalu ada. Namanya juga mertua, subhanallah, yang mana anaknya dikasih kepada kita. Mesti dia akan ada komunikasi, mesti dia akan ada campur-campur sedikit. Kalau masih sedikit masih aman, berarti masih mendung. Oh, jadi masih bisa dimaklumi Iya. ya Ustadz ya. Tapi kalau setiap hari ikut campur sudah badai itu. Mesti selalu cek-cek BMKG. Oh Ah. baik ya, jadi memang secara hubungan harus baik, Iya, komunikasi subhanallah. baik, Betul. tapi Dan tidak boleh terlalu pandang mencampur. dia sebagai suatu kebaikan yang pasti ada kebaikan di dalamnya itu. Masya Allah, dan doa tadi Ustadz ya. Betul. Supaya orang-orang sekitarnya tetap baik dengan kita. Masya Allah. Masya Allah. Baik, boleh tepuk tangan buat Ustadz Syah. Masya Allah, terima Terima kasih kasih, Ustadz. Doanya mudah-mudahan tadi dicatat dan bisa diamalkan. Semoga Allah lindungi rumah tangga dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita mau bertanya ke Ustadz Ustadz Maulana. Ya, Ustadz siap. Maulana. Ustadz, kalau kita mau menyaksikan dulu nih Ustadz. Ada sebuah tayangan VT tentang kapan punya anak. Ini dia. Oh iya juga ya. Masya Allah. Videonya lucu banget ya Ustadz. Saya Ini tahu nggak? Saya bayangkan itu. Itu kan deket banget mulutnya. Ustadz, tadi kalau kaitan sama video tadi Ustadz. Iya. Ini mungkin masih banyak di luar sana yang tahun 2025 masih menunggu datangnya Iya. anugerah anak nih Betul, Ustadz ya. betul. Bagaimana untuk terus bisa bersahabat dan yakin bahwa kondisi ini Allah akan berikan pelangi berupa anak nanti. Atau mungkin ada skenario lain dari Allah yang lebih indah. Silakan Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak tim Islam Tinda yang mengangkat di penghujung tahun ini kita membahas tentang pelangi. Ada harapan, ada kebaikan, ada hikmah di baliknya. Kalimat-kalimat ini sangat menarik. Kita diuji dengan menanti kedatangan anak. Makanya semua kekuatannya terletak pada kesabaran. Sabar menanti anak. Kata sabar itu ditempatkan pada posisi atas. Dari atas ke bawah namanya sabar. Dari bawah ke atas namanya taat. Ulangi. Dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas taat. Orang tua ke anak sabar. Anak ke orang tua. Suami ke istri. Istri ke suami. Nah, kalau begitu. Kesabaran menanti anak. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi. La tazarni. Pardan. Wa anta. Khairul. Warisin. Iya, janganlah engkau membuat aku menyendiri. Berikan aku pewaris yang terbaik. Jadi bukan hanya meminta anak. Tapi minta anak yang terbaik. Jangan sampai justru anak inilah yang menyurumuskan orang tuanya dalam kemaksiatan. Karena anak kan ada 4 dalam Quran. Anak sebagai musuh, anak sebagai ujian, anak sebagai perhiasan, anak sebagai penyejuk mata hati. Jangan sampai kebablasan, kesabarannya dia tiba-tiba bilang gini. Berikan aku anak biar nakal. Itu tetap bahaya. Tapi tetap berbaik sangka. Anak itu betul tadi skenario Allah. Ya, skenario Allah bagus kata-kata Mas Dude tadi. Apakah ada di balik skenario Allah? Bisa jadi engkau tidak punya anak secara apalagi Lahir. ya lahir atau ya tak. Tapi kan bisa jadi ada anak buah. Ada anak murid. Kan masih ada ponakan. Ada namanya anak angkat. Ya itulah. Atau anak asuh. Ya baik. Terima kasih buat tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Tetap tadi kuncinya salah satunya berdoa ya Ustadz ya. Berdoa. Tengah. Surah Al-Anbiya 89. Alhamdulillah. Kenapa? Jadi kalau dari atas ke bawah sabar. Sabar. Bawah ke atas taat. Taat. Masya Allah tuh ilmu ya Bu ya. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk ke segmen tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya siapa? Ibu, yang mana? Oke, tadi kiri sudah ya. Sekarang sebelah kanan saya silakan. Ibu yang di sini. Baik. Boleh ke tengah Ibu sini? Silakan Ibu. Ibu mau terbang. Iya.
Silakan Ibu sebutkan nama dan dari mana serta Assalamualaikum pertanyaannya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Uis Nurpada dari Majelis Taklim Ripila Al-Qodar, Rengas Dengklok, Karawang. Tepuk tangan. Wah, Rengas Dengklok. Berapa jam dari sini? 2 jam kali ya? 2 jam. 2 Kurang jam. lebih 2 jam. Izin bertanya Pak Ustadz. Sama siapa? Pak Ustadz Sam, Oh baiklah. mohon maaf. Siap, Pak Ibu. Ustadz Sam izin. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sekarang kan udah mau berakhir nih tahun 2025 Pak Ustadz. Ya, hitungan jam lagi insya Iya, Allah. sebentar lagi. Tapi gimana nih Pak Ustadz, selama tahun 2025 ini ujian itu nggak berhenti-henti itu. Ya. Selalu ada ujian. Salah satunya di kerjaan nih Pak Ustadz. Selalu ada yang iri, ada yang dengki, bahkan ada yang memfitnah. Nah kira-kira nih, saya harus bagaimana? Apakah harus sabar menunggu pelangi datangnya yang indah? Atau saya harus resign di 2026 ini? Oh. Sebentar lagi kan mau 2026 nih. Apakah harus resign gitu kerjanya? Bu nggak mau jalan-jalan gitu keluar negeri, ikut Sangat. majelis taklim gitu, gak usah mikirin kerjaan gitu. Ya gimana ya Pak Ustadz mau gitu. Berat ya Ibu ya. Siap. Jadi pilihannya bersabar atau mau Bersabar keluar aja atau gitu Bu keluar ya? Atau resign gitu supaya Oh. dapat kerjaan lagi yang indah buat saya gitu. Kondisinya Mungkin- memang udah ini banget kayaknya Bu ya. Iya gitu Begitu ya. Baik. Oh, supaya bisa sabar itu seperti apa gitu. Mungkin itu saja Ya, ya, Pak Ustadz yang ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Bu, Ustaz ayo. Syam. Dianterin Bu, Mau dianterin. diantarin Ustaz. Silakan Terima Ustaz Syam. kasih Ibu, terima kasih Mas Sudet, Tabe Guru Kusat Maulana Ustaz Asad, para alim ulama, para jamaah milakan Allah Subhanahu wa taala. Difitnah kanan kiri di tempat kerja, disikut kanan kiri, bahkan setiap hari diiriin, didengkiin, subhanallah. Maka ingat satu kalimat ini, likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap nikmat itu pasti ada yang iri. Setiap kenikmatan mesti ada yang iri. Orang cerdas pasti ada yang iri. Orang pinter pasti ada yang iri. Orang yang jabatannya di atas pasti ada yang iri. Orang yang hartanya subhanallah alhamdulillah lancar jaya pasti ada yang iri. Tidak ada orang yang iri kepada keburukan. Aduh dia miskin banget, saya iri dengan dia. Subhanallah. Aduh dia tidak pintar, saya pengen kayak gitu. Tidak ada Bu. Berarti yang pertama diyakini alhamdulillah Allah kasih saya nikmat yang membuat orang lain iri kepada saya. Tapi cara irinya orang berbeda-beda. Ada yang cara irinya bagus. Ibu kok bisa begitu sih karirnya, pengen dong rahasianya. Itu cara iri yang bagus tuh. Karena dia belajar. Tapi ada cara iri yang tidak bagus subhanallah. Akhirnya dia berusaha menjatuhkan, dia berusaha memfitnah. Apa yang mesti dilakukan? Satu, doa perlindungan. Jangan pernah lupa 2 surah ini sebelum tidur ya Bu ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab ila akhir surah. Kemudian qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, 2 ini al-muawwidhatan ini memang 2 surah perlindungan. Perlindungan dari mana? Perlindungan dari yang iri dengki tadi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari hasudnya orang yang hasud kepada saya. Kemudian yang ketiga ditanyakan, apakah saya bertahan di tempat kerja ataukah saya mesti resign? Kalau ibu difitnah dan ibu masih bisa mengklarifikasi ataupun bisa memperbaiki nama baik, jangan pergi meninggalkan nama buruk. Jangan tiba-tiba resign, orang akan percaya, oh berarti benar tuh, mukanya dia pergi tuh. Subhanallah, maka berusahalah kita memperbaiki nama baik. Selama di pekerjaan itu tidak menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Berarti tadi kalau orang iri itu karena ada nikmat yang Allah berikan Iya buat kita sebenarnya Ustaz ya. Gak ada yang iri sama Fir'aun. Iya ya baik ya. Jadi atas nikmat itu kita syukuri. Betul. Klarifikasi kalau bisa tadi Ustaz ya. Siap, dan Baik. perlindungan karena memang iri itu tidak bisa dihindari. Baik. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari orang-orang yang iri dan dengki dan sebagainya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, siapa lagi mau bertanya? Ibu yang mau bertanya? Nah, saya sebelah sini dulu. Ibu silakan ke tengah. Baik, silakan bertanya ke Ustadz Muhammad Asad. Ibu boleh di sini sebutkan nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Wita dari Majelis Ahbabur Rasul Karawang. Masya Allah, boleh tepuk tangan. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Jadi ada orang yang ingin bahagia, tapi ujiannya terus-menerus seperti hujan deras. Dan mungkin tidak akan datang pelangi yang indah itu sampai orang itu meninggal. Apakah Allah tidak mengharapkan orang itu bahagia itu Ustadz? Ya, terima kasih Ustadz. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Siap, terima Muhammad Hasan. kasih Mas Dede. Jika Allah memberikan ujian terus-menerus kepada satu orang sampai orang itu meninggal dan orang melihat kok kayaknya ini orang susah mulu gitu ya. Apakah mungkin itu berarti Allah nggak menginginkan kebahagiaan untuk orang itu? Jawabannya tentu tidak. Semua takdir Allah itu pasti baik, tidak ada yang tidak baik, pasti baik. Dan kebahagiaan itu kan dari mana sisi orang melihatnya, betul nggak? Kebaikan ataupun keburukan, dua-duanya adalah ujian. Apa bedanya ujian, bedanya nikmat, bedanya masalah, bedanya rezeki yang Allah berikan? Semua tergantung dari cara kita menyikapinya ibu-ibu. Kalau kita dikasih karunia, nikmat sama Allah, tapi itu justru menjauhkan kita dari Allah, bisa jadi itu adalah azab dari Allah. Tapi kalau kita diberikan sakit, tidak diberikan ekonomi yang baik, tapi itu mendekatkan diri kita kepada Allah, bisa jadi itu adalah cara Allah yang ingin kita menjadi lebih baik. Jadi semua tergantung dari cara pandang kita dan cara kita menyikapinya. Tapi balik lagi, ketika kita yakin, optimis bahwa Allah akan memberikan yang terbaik buat kita pasti akan dapatkan itu Bu. Dan Allah juga sudah bilang kan, jangan berputus asa dari rahmatku. La tai'asu mir rauhillah. Gak boleh. Karena Islam itu optimis, Islam tidak mengajarkan pesimisme. Tapi bagaimana kita bisa selalu optimis? Banyak meminta kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Karena gak mungkin Mas Dude kita bisa menjalani hidup ini dengan baik, dengan tenang, dengan bahagia tanpa izin dan pertolongan Allah. Masya Allah. Tadi yang bagus banget adalah ini cara menyikapi kita Cara ya sebenarnya menyikapinya ya. semua sama kok. Semua sama ya, tinggal mudah-mudahan kita bisa menyikapi dengan baik ya Ustaz ya. Betul. Oh baik, kita akan menyaksikan dulu sebuah tayangan lagu Indonesia Raya. Masya Allah, sekarang kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, Ibu silakan. Namanya siapa? Apa pertanyaannya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Romidah dari Riviera Al-Qodar ya. Kerawang. Nanya? Enggak. Enggak apa. Ibu, jangan Riviera dorong-dorong. Al-Qodar Kerawang. Oh ya, Kok Ustadz Maulana didorong Ibu? saya curiga dia banyak pengajian. Oh iya, jadi lupa yang mana. Silakan Ibu, pertanyaannya apa? Silakan. Begini Pak Ustadz, izin bertanya. Ya silakan Ibu. Di tahun 2012 tuh saya banyak 2012? pengalaman dari kehilangan orang tua pribadi saya. Terus dari 15 hari kemudian mertua. Itu pengalaman yang sangat itu nggak bisa terlupakan sampai saat ini pun kalau ingat. Terus disambung lagi kendaraan tuh diambil orang di masjid gitu ya. Iya, semuanya habis semuanya gitu lah kayaknya. Seakan-akan hidup saya itu kayak nggak ada berarti lagi kayak gitu. Sempat putus asa, ya saya bertahan sampai saat ini gitu ya. Ucapan rasa syukur Pak Ustadz gitu. Terus ada doa khusus atau zikir khusus untuk ketangan diri saya gitu. Untuk saat ini kayak gitu. Kalau setiap mengingat pasti air mata itu keluar kayak gitu. Terima kasih. Baik Terima Ibu. kasih Bu Romina. Jadi bertubi-tubi lah menurut Ibu ya. Dari mulai kehilangan orang tua, mertua, kendaraan juga dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan, amalan apa begitu Bu ya? Iya. Baik Ibu, silakan Ustadz Asad. Baik langsung. Ibu Romina, turut empati dengan apa yang Ibu rasakan. Tapi bukan hanya Ibu yang mengalami kesedihan. Bahkan Nabi SAW pun pernah mengalaminya. Ditinggalkan oleh orang-orang tersayangnya, tercintanya, istrinya, pamannya. Sampai di tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Ya. Tapi memang Allah juga bilang masa depan itu selalu lebih baik dari masa sekarang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi
apa yang ibu alami hari ini tidak menggambarkan nanti ke depan ibu akan seperti ini juga. Bisa jadi setelah badai ini Allah kasih pelangi. Yang penting tadi apa? Selalu husnuzon sama Allah. Karena Allah akan memberikan seperti apa yang hambanya sangkakan. Dan kalau ibu tadi tanya, apa ada zikirnya enggak, ada doanya enggak? Semua zikir itu baik. Karena kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Jadi kalau mau zikirnya istighfar, bagus. Mau zikirnya hasbunallah wa ni'mal wakil, bagus. Mau zikirnya la haula wala quwata illa billah, bagus juga. Yang penting hati ibu selalu mengingat Allah. Masya Allah, dia berprasangka baik, Berprasangka baik kepada berzikir Allah. apapun. Apapun zikir baik. Baik, semoga Allah Terima berikan kasih ketenangan solusinya, Ibu. Pak Ustadz Ustadz. Maulana boleh disambung Ustadz? Yang kehilangan pertama apa dulu? Ibu, coba pakai mic. Ibu, iya. Habis itu Mertua selang Mertua. 15 hari. selang 15 hari. Habis itu motor yang hilang. Iya, Apa sih? iya itu. Dengerin. Ketika kehilangan, kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu adalah orang yang beruntung. Karena masih diberi kesempatan untuk merawat orang tua sama mertua. Dan Alhamdulillah. posisi ini mahal. Dan mohon izin, saya selalu terngiang-ngiang nih. Ada pengalaman di bandara, ada orang kehilangan motor, nangis. Tapi setelah itu tertawa. Kenapa Ustadz? Bagus pertanyaan ini saya tunggu. Kenapa? Ternyata pas keluar dari bandara, motor yang dicuri itu hancur di jalan. Ditabrak mobil. Masya Allah. Artinya motor itu memang riwayatnya akan ditabrak. Tapi bukan pada dirinya, tapi pada para pencuri itu. Jadi tetap berbaik sangka, betul tadi? Betul. Makanya tetap baik sangka sama Allah. Kehilangan motor boleh, tapi jangan sampai kehilangan iman. Imanan. Jadi gini, mohon maaf buat kita semua, buat ibu supaya mau tenang, termasuk yang di rumah mau tenang. Nih, ada informasi dari Mas Dude dan Betari. Silakan Mas Dude.